Reza pulang dengan langkah gontai. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini terlihat lesu, seperti seseorang yang baru saja dihancurkan harga dirinya. Alia yang tengah merapikan meja makan segera menghampiri suaminya, menatapnya dengan khawatir. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut. Reza hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kesedihannya. Namun, Alia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Aku nggak apa-apa," jawabnya singkat. Tapi dari cara ia menghindari tatapan istrinya, Alia tahu bahwa suaminya sedang menanggung luka yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Setelah beberapa saat didesak, akhirnya Reza menghela napas panjang. "Aku ketemu Fikri tadi di kafe," katanya pelan. Alia mengerutkan kening. Fikri, teman lama Reza sejak kuliah, memang dikenal sebagai orang yang sukses. Ia bekerja di perusahaan besar sebagai manajer dan kerap membanggakan gaji serta fasilitasnya yang mewah. Namun, Alia juga tahu satu hal lagi tentang Fikri, dia orang yang sombong. "Terus, kenapa?" tanya Alia, mulai merasakan firasat buruk. Reza menelan ludah, seakan enggan menceritakan lanjutannya. "Dia menertawakan aku, Li," suaranya terdengar berat. "Dia bilang aku bodoh karena meninggalkan pekerjaan kantoran buat jualan es teh. Dia bilang aku nggak akan pernah sukses, bahwa aku cuma pedagang pinggir jalan yang nggak punya masa depan." Reza tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir yang menyakitkan. Alia merasakan dadanya sesak. Ia bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu bagi Reza, yang sudah bekerja siang dan malam untuk membangun bisnisnya sendiri. "Aku nggak peduli, kok. Biarkan saja dia ngomong apa," lanjut Reza, mencoba terlihat kuat. Tapi Alia tahu, itu bohong. Suaminya bukan tipe yang mudah terpengaruh oleh kata-kata orang, tapi kali ini berbeda. Ada luka yang mengendap dalam hatinya. Reza selalu bekerja keras, bangun pagi-pagi, meracik sendiri bahan-bahan untuk es tehnya, dan turun langsung ke gerai setiap hari. Tapi hanya karena dia tidak memakai jas mahal dan duduk di kursi kantor ber-AC, seseorang berani meremehkannya? Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa darahnya mendidih. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak tahu perjuangan Reza bisa seenaknya merendahkan? Alia ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mereka tidak perlu peduli pada ucapan orang lain. Tapi bagaimana mungkin ia mengabaikannya ketika orang yang ia cintai duduk di hadapannya dengan mata penuh luka? "Dia bilang aku nggak cocok jadi suamimu, Li," ucap Reza tiba-tiba, suaranya bergetar. Alia terperanjat. "Apa?" Suaranya naik tanpa sadar. "Dia bilang kamu terlalu pintar, terlalu cantik untuk seorang penjual es teh. Dia bilang seharusnya kamu menikah dengan orang yang lebih sukses. Dan dia menertawakanku tepat di depan teman-teman yang lain." Reza tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya menerawang kosong, seakan sedang mengulang kembali hinaan yang ia terima. Alia merasakan kemarahan mendidih di dadanya. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku sebagai teman begitu kejam? Apakah kesuksesan hanya diukur dari seberapa besar gaji dan jabatan? Apakah kerja keras dan ketulusan tidak ada artinya sama sekali? "Mas, dengerin aku," Alia menggenggam tangan Reza erat. "Aku nggak pernah peduli dengan omongan orang lain. Aku menikah sama Mas bukan karena status atau uang. Aku menikah sama Mas karena aku tahu Mas itu orang baik, pekerja keras, dan punya impian." Matanya berkilat marah. "Dan aku nggak akan diam saja melihat orang lain merendahkan Mas." Reza menatap istrinya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih merasa kecil. Alia bisa melihat itu. Maka dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak akan tinggal diam. Harga diri suaminya sudah diinjak-injak, dan ia akan memastikan bahwa orang seperti Fikri mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Malam itu, Alia duduk termenung di tepi tempat tidur. Reza sudah tertidur, meskipun wajahnya masih menyiratkan kepedihan yang belum sepenuhnya sirna. Tatapan kosongnya saat bercerita tadi siang terus terbayang di benak Alia. Hinaan yang keluar dari mulut Fikri bukan hanya meremehkan pekerjaan suaminya, tetapi juga menampar harga dirinya sebagai seorang pria. Dan itu yang paling menyakitkan. Alia tahu betul, bagi seorang laki-laki, harga diri adalah segalanya. Kenangan lama perlahan menyeruak di benaknya. Dulu, ketika Reza masih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan multinasional, ia adalah pria yang percaya diri. Setiap pulang kerja, matanya berbinar menceritakan proyek yang sedang ia tangani.
Namun, di balik senyumnya, Alia tahu suaminya tertekan. Rutinitas kantor yang mengekang, atasan yang selalu menuntut lebih, serta gaji yang terasa tak sebanding dengan usaha yang ia curahkan membuatnya merasa seperti robot. Hingga suatu malam, Reza duduk bersandar di sofa dengan wajah letih dan berkata, "Aku ingin berhenti." Alia terkejut saat itu. Keputusan keluar dari zona nyaman bukan perkara mudah. Tapi saat Reza menjelaskan mimpinya untuk membuka usaha sendiri, Alia melihat sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah tekad yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mereka memulai dari nol. Reza merancang konsep bisnis, belajar tentang minuman kekinian, dan bahkan terjun langsung ke dapur untuk mencari resep terbaik. Awalnya sulit. Modal pas-pasan, pelanggan sepi, dan tak jarang mereka hanya bisa makan nasi dengan lauk sederhana karena pendapatan yang belum stabil. Tapi mereka bertahan. Namun, kini seseorang yang bahkan tidak tahu perjuangan mereka berani-beraninya meremehkan usaha Reza. Alia mengepalkan tangannya. Amarahnya belum reda sejak sore tadi. Rasanya ingin sekali ia membalas semua kata-kata Fikri dengan kasar, tapi ia sadar, emosi saja tak cukup. Ia harus menemukan cara yang lebih elegan untuk membungkam kesombongan pria itu. Cara yang akan membuat Fikri menyesali setiap kata-katanya tanpa harus berteriak atau merendahkan diri. Di sisi lain, Reza semakin banyak diam. Biasanya, ia selalu bersemangat bercerita tentang rencana ekspansi usahanya. Tapi sejak pertemuan dengan Fikri, ia lebih sering melamun. Seakan-akan semua impian yang dulu membuatnya begitu hidup kini perlahan memudar. Itu yang paling membuat Alia terluka, melihat lelaki yang ia cintai mulai meragukan dirinya sendiri. Saat sarapan pagi, Reza hanya mengaduk kopinya tanpa minat. "Masih yakin gak apa-apa?" tanya Alia hati-hati. Reza tersenyum tipis, tapi tidak meyakinkan. "Aku cuma kepikiran aja, Li. Mungkin Fikri ada benarnya. Aku terlalu nekat. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa." Alia langsung meletakkan sendoknya dengan kasar. "Jangan pernah ngomong gitu." Suaranya bergetar karena emosi. "Mas udah sejauh ini. Mas udah kerja keras. Jangan biarkan omongan orang yang bahkan gak tahu perjuangan kita menghancurkan semuanya." Reza menatap istrinya, tapi tidak berkata apa-apa. Alia tahu, kata-katanya tidak akan cukup untuk menghapus luka di hati suaminya. Reza butuh sesuatu yang lebih dari sekadar dorongan semangat. Ia butuh bukti bahwa dirinya tidak selemah yang dikatakan Fikri. Dan hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Alia menyeringai kecil. Ia sudah memutuskan. Ia tidak akan diam. Ia akan memastikan bahwa Reza mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dan ia tahu persis bagaimana caranya membuat Fikri menyesal telah meremehkan suaminya. Alia menggenggam erat jemarinya saat langkahnya menapaki restoran tempat reuni kecil itu digelar. Ia datang menemani Reza, meski sebenarnya hatinya masih menyimpan kemarahan. Di dalam, suasana ramai. Meja-meja dipenuhi obrolan nostalgia, tawa keras, dan kilatan ponsel yang sibuk mengabadikan momen. Namun, di sudut ruangan, Alia langsung melihat sosok yang membuat darahnya kembali mendidih. Fikri, duduk dengan angkuh di tengah-tengah lingkaran teman-teman lamanya, tertawa lantang seolah dunia ada dalam genggamannya. Begitu Reza dan Alia mendekat, Fikri menatap mereka dengan seringai meremehkan. "Wah, akhirnya datang juga si juragan es teh," serunya, membuat beberapa orang ikut menoleh. Beberapa tertawa kecil, entah karena sungguh menganggap itu lelucon atau hanya ikut-ikutan. Alia melihat rahang Reza mengeras, tapi suaminya tetap memilih diam. Fikri menyesap anggurnya dengan santai. "Jujur, aku masih nggak percaya, Za," katanya, suaranya penuh ejekan. "Dulu kita sama-sama kerja di kantor keren, masa depan cerah. Tapi lihat sekarang, aku naik jabatan, punya apartemen mewah di pusat kota, dan kau?" Ia terkekeh. "Ngaduk es teh di pinggir jalan?" Alia ingin sekali menyela, ingin menampar kesombongan pria itu dengan kata-kata tajam. Namun, ia menahan diri. Ini bukan saatnya. Ia ingin melihat seberapa jauh Fikri akan menunjukkan kebodohannya sendiri. Dan ternyata, pria itu belum selesai. "Kau tahu, Za?" Fikri melanjutkan dengan nada rendah, tapi cukup nyaring untuk didengar semua orang di meja. "Aku sering berpikir, Alia ini wanita hebat. Cantik, pintar, berkelas. Aku heran bagaimana dia masih bisa bertahan denganmu." Ia tertawa lagi, kali ini lebih sinis. "Aku yakin, kalau saja dia memilih pria yang lebih mapan,
hidupnya pasti lebih mudah. Reza mengepalkan tangannya di bawah meja. Alia melihatnya dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan kasihan. Suaminya yang selama ini bekerja keras, yang setiap hari bangun lebih pagi dan tidur lebih malam hanya demi membangun bisnisnya, kini dihina begitu saja. Namun, Fikri belum selesai. "Lihat aku, Za," katanya dengan nada congkak. "Aku bisa pergi ke luar negeri kapanpun aku mau, makan di restoran bintang 5 tanpa perlu mikir harga. Aku pakai jas bermerek, bukan kaos polos yang dipenuhi bau teh." Tawa di meja itu semakin riuh. Alia bisa melihat beberapa teman Reza tertawa dengan ragu, mungkin tak ingin menyinggung, tapi juga tak cukup berani untuk membela. Fikri menikmati momen itu, merasa dirinya lebih unggul, merasa tak tersentuh. Namun, ia tak menyadari satu hal, Alia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Dengan tenang, Alia menyesap air mineralnya. Ia tersenyum tipis, tapi tatapannya tajam. "Menarik," katanya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Kau bilang bisa makan di restoran mahal tanpa berpikir dua kali? Pergi ke luar negeri kapanpun kau mau? Hebat sekali." Ia menatap Fikri lekat-lekat. "Kalau begitu, kau pasti tak keberatan mentraktir semua orang di sini malam ini, kan?" Ruangan mendadak hening. Fikri yang tadinya tersenyum puas kini terdiam, tanpa sedikit tergagap. Alia tetap menatapnya, senyuman tak berkurang sedikit pun. Dan saat itulah, benih rencana di kepalanya mulai tumbuh. Rencana untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa di balik jas mahal dan omongan besar, Fikri tak lebih dari seorang pengecut yang hidup dalam kebohongan. Alia tersenyum kecil ketika melihat Fikri terdiam. Wajahnya seketika kehilangan kesombongan yang tadi begitu melekat. Para tamu di meja itu saling bertukar pandang, menunggu reaksinya. Namun, pria yang sebelumnya begitu lantang menertawakan Reza kini tampak kikuk. Aku?" Fikri tergagap, sebelum tertawa kering. "Tentu saja aku bisa. Tapi, kenapa aku harus mentraktir? Ini bukan pesta yang kuadakan." Alia mengangkat alis. "Oh, jadi kau hanya sombong dalam kata-kata?" Ia menyesap air putihnya dengan tenang. "Kau terus-menerus bicara tentang betapa kayanya dirimu. Bagaimana kau bisa makan di tempat mewah tanpa berpikir dua kali? Tapi untuk mentraktir teman-temanmu sendiri saja, kau masih mencari alasan?" Wajah Fikri memerah, tapi sebelum ia bisa membalas, Alia melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, namun tajam. "Aku selalu percaya bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang jumlah uang di rekening, tapi juga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Dan dari caramu berbicara malam ini, sepertinya kau hanya kaya dalam gengsi, bukan dalam kebaikan." Beberapa orang di meja menahan tawa, sementara yang lain menatap Fikri dengan ekspresi berbeda, bukan lagi penuh kekaguman, melainkan ragu. Fikri mengepalkan tangannya, berusaha keras mengendalikan amarahnya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Alia menoleh pada suaminya dan tersenyum hangat. "Reza, aku ingin kita membuktikan sesuatu," katanya. "Bagaimana kalau kita mengundang semua orang ke tempatmu besok? Aku ingin mereka melihat langsung usaha yang kau bangun." Reza menatap Alia dengan sedikit terkejut, tapi ada sesuatu di matanya, sebuah cahaya yang mulai kembali bersinar. Fikri tertawa sinis. "Untuk apa? Supaya kami bisa melihat kalian menjual es teh di pinggir jalan?" Alia tidak tersulut. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Kau takut?" tanyanya lembut, tapi menusuk. "Atau kau tahu bahwa mungkin, hanya mungkin, kau telah salah menilai? Tantangan itu terlalu besar untuk diabaikan." Fikri mendengus, lalu mengangkat dagunya dengan angkuh. "Baiklah. Aku akan datang. Aku ingin melihat sendiri bagaimana seseorang yang meninggalkan pekerjaan mapan demi menjual minuman bisa menyebut dirinya sukses." Alia hanya tersenyum, sementara Reza menggenggam tangannya erat di bawah meja. Ia tahu, ini bukan sekadar undangan. Ini adalah awal dari pembuktian. Dan besok, di hadapan semua orang, kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Keesokan harinya, Alia berdiri di samping Reza di depan gerai es teh mereka. Hari itu, Reza mengundang beberapa teman lamanya, termasuk Fikri, untuk datang dan melihat langsung usahanya. Udara masih sejuk saat mereka mulai bersiap. Meskipun ini bukan kali pertama Alia berada di sini, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ini bukan sekadar hari biasa, ini adalah hari pembuktian. Ketika Fikri tiba bersama beberapa teman lainnya,
Ia menatap sekeliling dengan seringai meremehkan. "Jadi, ini kerajaan bisnis yang kalian banggakan?" katanya dengan nada mencemooh. Ia melipat tangan di dada, matanya berkilat penuh keangkuhan. "Aku penasaran, berapa sih pemasukan yang bisa kalian dapat dari sekadar jualan es teh?" Reza tetap tenang, tetapi Alia bisa merasakan jemarinya menggenggam erat gelas yang dipegangnya. Ia tahu, suaminya terluka, tapi Reza menolak menunjukkan kelemahannya di depan pria seperti Fikri. "Kenapa tidak kau lihat sendiri?" ujar Alia dengan senyum tenang. Ia meraih tablet kecil yang biasa mereka gunakan untuk mencatat pesanan dan menunjukkan laporan penjualan harian. "Dalam sehari, rata-rata kami bisa menjual lebih dari 500 cup, dengan keuntungan bersih yang lebih besar daripada gaji seorang manajer menengah." Sejenak, Fikri terdiam. Beberapa teman yang ikut datang terlihat terkejut. Mereka mulai melihat usaha Reza dengan perspektif berbeda. Namun, alih-alih mengakui kesalahannya, Fikri malah tertawa sinis. "Angka bagus," katanya. "Tapi aku ragu ini bisa bertahan lama. Bisnis kecil seperti ini bisa hancur kapan saja." Alia menatapnya dengan tajam. "Lucu sekali mendengar itu dari seseorang yang hanya berpegang pada status tanpa fondasi yang kuat," katanya lembut, tapi penuh makna. "Apakah kau yakin bahwa pekerjaan dan kehidupan mewahmu benar-benar stabil? Atau kau hanya berpura-pura?" Mata Fikri berkilat, jelas terganggu oleh pertanyaan itu. Sejak tadi, Alia memperhatikan sesuatu. Ada kegelisahan di balik sikap angkuhnya. Cara ia berbicara, cara ia menghindari pertanyaan tertentu, semua menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Dan akhirnya, kesempatan untuk membuka kedoknya datang lebih cepat dari yang ia duga. Salah satu teman mereka, yang juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Fikri, tiba-tiba bergumam pelan. Bukannya kantormu sedang dalam krisis, Fik? Aku dengar ada pemotongan besar-besaran." Ruangan terasa mendadak hening. Fikri tersentak, tapi cepat-cepat menguasai dirinya. "Itu hanya rumor," katanya singkat, namun suara dan ekspresinya tak lagi seangkuh tadi. Alia melirik Reza, dan dari tatapan suaminya, ia tahu bahwa mereka baru saja menyentuh titik kelemahan Fikri. Ternyata, di balik kemewahan yang terus-menerus ia pamerkan, ada sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah rahasia yang bisa menjungkir balikan segalanya. Malam itu, restoran mewah di pusat kota menjadi saksi bisu dari rencana yang telah Alia susun dengan cermat. Ia sengaja memilih tempat yang sering dijadikan Fikri sebagai ajang pamer. Kali ini, bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan malam di mana topeng kesombongan Fikri akan runtuh di hadapan semua orang. Alia sudah memastikan bahwa beberapa teman lama mereka datang, termasuk rekan kerja Fikri yang sempat membocorkan kabar krisis di perusahaannya. Saat Fikri masuk dengan jas mahalnya, ia masih menampilkan wajah penuh percaya diri. Ia melangkah mendekati meja dengan gaya seorang pria yang merasa memiliki dunia. "Jadi, apa acara spesial malam ini?" tanyanya santai, seraya melirik Alia dan Reza dengan tatapan meremehkan. Alia tersenyum anggun. "Kami ingin merayakan sesuatu," ujarnya, menatap suaminya penuh arti. "Kesuksesan usaha kecil kami yang ternyata jauh lebih menjanjikan daripada yang kau kira." Beberapa teman mereka tersenyum, seolah menikmati bagaimana Alia perlahan membalikkan keadaan. Fikri terkekeh, meskipun ada ketegangan samar di wajahnya. "Baguslah kalau kalian bahagia dengan usaha kalian," katanya, mencoba tetap terdengar angkuh. "Tapi jangan bandingkan dengan kesuksesan yang sebenarnya." Saat itulah, Alia memutuskan untuk melepaskan perangkapnya. Ia menoleh pada salah satu teman mereka, seorang wanita bernama Rina yang bekerja di perusahaan tempat Fikri berada. "Rina, kau tadi ingin menceritakan sesuatu tentang kantor, bukan?" tanyanya dengan nada ringan, seolah hanya sekadar mengobrol santai. Semua mata tertuju pada Rina, yang tampak sedikit ragu sebelum akhirnya berbicara. "Oh, ya. Aku baru saja mendengar bahwa kantor tempat Fikri bekerja sedang mengalami penurunan besar-besaran. Ada rumor kalau beberapa posisi penting akan segera dipangkas," katanya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Sekilas, wajah Fikri menegang. Tapi ia cepat-cepat tertawa, meskipun terdengar sedikit dipaksakan. "Itu cuma rumor," katanya dengan nada datar. "Aku masih memegang posisi strategis." Namun, Alia sudah siap dengan pukulan terakhirnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan berkata dengan suara halus, namun tajam, "Benarkah? Karena aku mendapat kabar lain. Aku dengar daftar pemutusan hubungan kerja sudah dibuat, dan namamu ada di dalamnya."
Ruangan seakan membeku. Fikri tersentak, matanya melebar. Tidak ada lagi tawa atau senyum angkuh di wajahnya. Teman-teman mereka mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan menatapnya dengan kasihan. Untuk pertama kalinya, Fikri tidak bisa berkata-kata. Alia menyandarkan punggungnya ke kursi, puas melihat kesombongan pria itu akhirnya runtuh. Hari ini, bukan hanya Reza yang mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga Fikri yang dipaksa menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selamanya berada di genggamannya. Wajah Fikri pucat. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Mata-mata di sekelilingnya menatap penuh selidik, sementara bisikan-bisikan semakin nyaring terdengar. Tangannya mencengkeram gelas di depannya, berusaha mencari pegangan di tengah goncangan yang baru saja Alia timpakan padanya. Itu tidak mungkin, gumamnya, tapi suaranya terdengar lebih seperti keyakinan yang mulai runtuh daripada sebuah sanggahan. Alia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menikmati setiap detik kehancuran topeng kesombongan pria itu. "Oh, kau masih mau menyangkal?" tanyanya dengan nada lembut, tapi menusuk. "Padahal aku bisa saja menunjukkan bukti email pemutusan hubungan kerja yang sudah tersebar di internal kantor kalian." Ia melirik Rina sekilas, yang hanya bisa mengangguk pelan, membenarkan ucapan Alia. Fikri menelan ludah. Ia merasa seperti terjebak di tengah badai yang tak bisa ia hindari. Seumur hidupnya, ia selalu menganggap diri sebagai orang yang lebih unggul dari teman-temannya. Ia mengejar status, membangun citra sebagai pria sukses dengan kehidupan yang gemilang. Tapi malam ini, semua yang ia bangun runtuh dalam sekejap, di hadapan orang-orang yang selama ini ia remehkan. Reza, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. "Kau tahu, Fik," katanya tenang, menatap pria itu dengan sorot mata berbeda. Bukan lagi tatapan seseorang yang terintimidasi, melainkan seseorang yang telah menang. "Aku tidak pernah mempermasalahkan pilihan hidupmu. Aku tidak peduli kau bekerja di perusahaan besar atau mengenakan jas mahal. Tapi yang aku tidak bisa terima adalah bagaimana kau terus merendahkan orang lain hanya untuk membuktikan bahwa kau lebih baik." Ruangan sunyi. Fikri hanya bisa terdiam, sementara rasa malu mulai merayapi dirinya. Tak ada lagi yang tertawa mendukungnya. Tak ada lagi tepukan di bahunya seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan. Alia melanjutkan, suaranya penuh ketegasan. "Kau selalu berpikir bahwa kesuksesan diukur dari jumlah uang dan kemewahan yang bisa kau pamerkan. Tapi lihatlah sekarang. Ketika pekerjaanmu hilang, apa yang tersisa darimu?" Ia menatap pria itu dengan iba. "Sementara kami, aku dan Reza, meskipun memulai dari nol, kami membangun sesuatu yang nyata. Kami punya kebebasan, bukan sekadar jabatan di atas kertas yang bisa dicabut kapan saja." Fikri akhirnya menundukkan kepala. Tidak ada lagi sisa kesombongan dalam dirinya. Ia merasa telanjang, tak berdaya di hadapan orang-orang yang dulu ia anggap remeh. Semua yang ia banggakan, semua yang ia jadikan alat untuk merendahkan orang lain, kini hanya menjadi bukti dari betapa rapuhnya dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri memahami arti kekalahan. Bukan kekalahan karena kehilangan pekerjaan atau harga diri, tetapi kekalahan karena selama ini ia telah menipu dirinya sendiri dengan kesuksesan semu yang tak lebih dari ilusi. Fikri duduk terpaku di kursinya, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tertunduk dalam keterpurukan. Kegaduhan kecil mulai muncul di sekelilingnya. Beberapa tamu restoran melirik ke arah mereka, mendengar bisikan-bisikan dari meja yang semakin riuh. Tatapan yang dulu mengaguminya kini berubah menjadi sorotan penuh rasa iba dan ejekan. Rina, yang sedari tadi diam, akhirnya menghela napas panjang. "Fikri, aku tidak ingin menghakimimu," katanya pelan. "Tapi mungkin sudah saatnya kau menerima kenyataan. Perusahaan benar-benar sedang mengalami krisis besar. Aku sendiri sudah melihat daftar PHK-nya, dan namamu memang ada di sana." Seakan tersambar petir, Fikri merasa tubuhnya kehilangan kekuatan. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua ini hanya kebohongan, tapi ia tahu, semakin ia mengelak, semakin ia mempermalukan dirinya sendiri. Tangannya mencengkeram tepi meja dengan erat, berusaha menahan guncangan di dalam dadanya. Alia yang sejak tadi mengamati, akhirnya bersuara. "Jadi bagaimana, Fik?" tanyanya dengan nada lembut, tapi penuh ketegasan. "Masihkah kau menganggap bahwa kesuksesan kami hanyalah lelucon? Ataukah kau mulai melihat bahwa hidup ini lebih dari sekadar gengsi dan status?" Beberapa orang di meja mereka tertawa kecil,
Entah karena tak menyangka atau karena menikmati momen ketika pria yang selama ini bersikap pongah akhirnya menerima balasan atas kesombongannya. Fikri merasa sesak. Seluruh tubuhnya terasa terbakar oleh rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dalam kepanikannya, Fikri mencoba berdiri dan pergi, tapi langkahnya terhenti ketika seorang pelayan restoran tiba-tiba menghampiri. "Maaf, Pak. Tapi kartu kredit Anda ditolak," katanya sopan, namun cukup lantang untuk didengar orang-orang di sekitar. Seketika, suasana menjadi lebih canggung. Beberapa tamu lain melirik penuh rasa ingin tahu, sementara teman-teman di meja Fikri terkejut. Alia menahan senyum, menyadari bahwa tamparan bagi Fikri belum berhenti sampai di sini. "Oh, jadi bukan hanya pekerjaanmu yang terancam, tapi keuanganmu juga," katanya lirih, cukup untuk membuat Fikri semakin terpukul. "Mungkin sekarang kau mengerti bagaimana rasanya diremehkan hanya karena keadaan." Fikri tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, di restoran yang dulu menjadi simbol kejayaannya, ia justru dipermalukan di depan banyak orang. Ia baru menyadari bahwa dunia yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Fikri duduk termenung di dalam mobilnya yang terparkir di sudut jalan. Tangannya gemetar saat menggenggam setir, pikirannya kalut memutar ulang kejadian di restoran tadi. Sorot mata orang-orang yang menatapnya dengan rasa iba bercampur ejekan terus terbayang di kepalanya, menghantui setiap tarikan napasnya. Ia tak pernah merasa sejatuh ini. Dunia yang selama ini ia anggap miliknya kini terasa begitu asing dan dingin. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka daftar kontak dengan tangan bergetar. Nama Reza terpampang jelas di layar. Lama ia menatapnya, namun jempolnya ragu untuk menekan tombol panggil. Rasa gengsi masih begitu kuat menahannya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang harga diri, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam, pengakuan bahwa ia telah salah. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia mengalah. Suara nada sambung terdengar di telinganya, hingga akhirnya terdengar suara Reza di seberang. "Halo?" Suara itu terdengar netral, tanpa emosi berlebihan. Fikri menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak, "Reza, aku butuh bicara." Sejenak, hening. Fikri bisa merasakan betapa Reza menimbang-nimbang panggilan ini. Mungkin jika ia berada di posisi sahabat lamanya, ia juga akan ragu apakah permintaan maaf ini tulus atau hanya sekadar pelarian. Namun akhirnya, suara Reza kembali terdengar. "Besok pagi, datanglah ke kedai," katanya singkat. Lalu panggilan terputus. Fikri menatap ponselnya lama. Dulu, ia tak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari ia yang akan meminta waktu dari Reza, pria yang selama ini ia rendahkan. Tapi kini, keadaan berubah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang terjadi esok hari. Keesokan paginya, langkahnya terasa berat saat memasuki kedai es teh milik Reza dan Alia. Mata beberapa karyawan meliriknya dengan penasaran, sebagian tampak mengenal siapa dirinya. Tapi tak ada satupun yang berbicara. Hanya suara mesin pembuat es teh yang terdengar memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, Reza dan Alia sudah menunggunya. Tanpa membuang waktu, Fikri menarik kursi dan duduk di hadapan mereka. Seketika, tenggorokannya terasa kering. Ia menggigit bibir, berusaha meredam perasaan malu yang berkecamuk di dalam dirinya. "Aku ingin meminta maaf. Kepadamu, Reza. Kepadamu juga, Alia." Tak ada yang langsung menjawab. Alia menatapnya lama, seakan mencoba melihat ketulusan di balik kata-katanya. Sementara Reza menyilangkan tangan di dada, matanya tajam menembus sisa-sisa kesombongan Fikri. "Permintaan maaf yang cukup terlambat, bukan?" katanya akhirnya, membuat Fikri semakin tertunduk. Ia tahu, kata-kata saja tak akan cukup untuk menebus segalanya. Dan kini, ia hanya bisa berharap bahwa masih ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Alia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Fikri dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tak ada kemarahan di sana, tapi juga tak ada belas kasihan. Sementara Reza tetap diam, hanya menatap pria di hadapannya dengan ekspresi datar. Udara di antara mereka terasa berat, seolah menguji seberapa jauh Fikri mampu bertahan dalam rasa malu dan penyesalannya. Fikri menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Aku tahu kata-kata mungkin tak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah kulakukan," ucapnya dengan suara serak. "Tapi aku benar-benar menyesali semuanya, Reza. Aku terlalu sombong."
Aku terlalu buta dengan gengsi sampai melupakan apa yang sebenarnya penting. Reza mengangkat alisnya, masih tanpa ekspresi. Dan baru sekarang kau menyadarinya? Tanyanya, nadanya terdengar lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Fikri mengangguk pelan. Ia menatap ke sekeliling kedai sederhana itu. Tempat ini mungkin tak semewah restoran-restoran yang dulu ia kunjungi, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kehangatan. Kebersamaan. Semua yang tak bisa dibeli dengan uang atau status. Alia menatap suaminya sekilas sebelum akhirnya berbicara. Kami bukan orang yang suka menyimpan dendam, Fikri. Tapi kau harus mengerti satu hal, ujarnya dengan nada lembut, namun penuh ketegasan. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang lebih kaya atau lebih sukses. Bukan tentang siapa yang mengenakan jas mahal atau sekadar memiliki jabatan tinggi. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa saling menghargai, tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Fikri menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan Alia. Rasa malu masih menggerogoti dirinya, tapi di balik itu, ada kelegaan. Setidaknya, ia telah mengakui kesalahannya. Reza akhirnya menghela napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Fik, katanya. Tapi kau harus ingat, persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Kau yang menghancurkannya, dan kalau kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, itu butuh waktu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Fikri mengangguk cepat. Matanya berbinar, seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar gengsi. Sementara itu, Alia tersenyum tipis, menatap suaminya dengan bangga. Kemenangan mereka hari ini bukan hanya tentang membuktikan bahwa mereka bisa sukses, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa harga diri sejati tak perlu dibangun dengan merendahkan orang lain. Malam yang dulu penuh penghinaan, kini telah berganti dengan pembuktian yang jauh lebih elegan. Kemenangan yang manis, tanpa harus menginjak siapapun.